Di mata Soeharto, yang tak lain adalah mertuanya. Ia dituduh pengkhianat karena pro-rakyat. Sementara di mata rakyat, Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tegak hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 98. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji, tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada 25 Mei 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed. Teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo, selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Wow, sedih banget ya. Asli ini sedih banget. Semua beban dan semua fitnah diarahkan kepadanya. Dan tidak ada kekuatan dan kesempatan untuk membela diri. Sedih banget jadi Pak Prabowo. Wow, perjuangannya luar biasa ternyata ya. Dalam pemilihan presiden pertama di tanah air ini, sejumlah kader NU ikut ambil bagian. Salah satunya Ketua Umum PBNU, Hashim Muzadi, yang akan mendampingi Megawati Soekarno Putri. Sebagai orang nomor 1 di NU, nama Hashim menempati peringkat teratas sebagai pasangan para kandidat capres. Namun, pencalonan Hashim ini sempat mendapat tantangan dari para tokoh berpengaruh di NU. Alasan mendasarnya itu ya karena NU itu bukan organisasi politik. Dua, yang saya dukung adalah orang yang jujur untuk menjadi presiden wakil presiden. Memang Gus Dur dari pertama telah menyatakan bahwa dia tidak mendukung Pak Hashim sebagai wakil presiden. Permasalahannya, Pak Hashim dianggap telah melampaui wewenangnya sebagai ketua umum Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak berkiprah di bidang politik praktis. Yang kedua, memang hubungan antara Gus Dur dengan Ibu Mega kita juga ketahui dari mula. Cerita ex-prajurit terapkan pemberian susu ke anaknya atas saran Prabowo. Program susu ini antara lucu dan tidak. Saya dulu sempat ketawa dibilang bapak itu, kamu pendek, istrimu pendek, kamu anakmu nanti pendek lah. Begitu beliau diperintahkan saya untuk program susu, sebetulnya saya dulu waktu itu bantah, Pak, gaji saya cuma berapa buat susu, nggak kebagian Pak. Yaudah, tak bantu. Alhamdulillah dibantu sampai dengan sekarang. Wow, saya masih ingat sekali Pak Asmudiono ini salah satu yang diajak Pak Prabowo menuju Mount Everest, ke puncak es Mount Everest. Dan saya ingat banget karena yang cerita adalah bapak saya, Pak Asmudiono ini bersama Bapak Misirin. Pak Misirin ini putra asli Ponorogo.
tadi malam anaknya Pak Mesirin baru dari rumah saya. Keren pokoknya. Ini orang-orang Indonesia tangguh yang harus kita dengarkan. Cerita dari Pak Asmudiono. Oleh Bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Benar apa kata Bapak. Jadi bukan ngarang-ngarang. Anak saya tingginya sekarang kalau pengen tahu 184. Sekarang dia di Akmil, anak saya yang nomor pertama. Jadi program itu luar biasa. Jadi buat pertumbuhan tulang dan IQ tinggi. Saya secara pribadi buat Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Yang pertama, Bapak memberikan kesempatan saya kepada anak muda untuk bisa meraih cita-cita. Jadi kalau ada rekan-rekan atau teman yang lain yang belum tahu, wah apa sih prestasi Pak Prabowo? Saya ini adalah pelaku dan saksi hidup atlet beliau yang membuat orang pertama di Indonesia bahkan Asia dan militer ketiga di dunia yang bisa mengibarkan merah putih di puncak gunung tertinggi dunia, Mount Everest, menunjukkan pada dunia bahwa orang Indonesia mampu. Betul kan? Apa yang saya bilang bahwa Pak Asmudiono ini di Google sudah banyak sekali. Tapi yang jelas kalau saya tetanggaan sama Pak Mesirin, salam sungkem misalkan Pak Mesirin, atau anaknya yang mau nikah si Juju, atau Wira juga yang semalam ke rumah saya. Bapakmu keren, menginspirasi, dan saya tahu Bapak Anda sangat dekat dengan Pak Prabowo. Keren. Ya, mari kita baca kolom komentar dari netizen. Pak Asmudiono Purnawirawan Kopassus, bawahannya Pak Prabowo yang berhasil sampai puncak Mount Everest, Gunung Everest ya. Keren banget. Ceritanya kemarin juga ada podcast di, lupa saya, itu dari instansi TNI ya, official gitu, kalau soal itu Pak Mesirin yang di podcast ya. Emang kalian gak sedih apa penduduk Indonesia adalah rata-rata penduduk terpendek di dunia. Nah ini ya, semoga nanti setelah program susu gratis, makan siang gratis yang bergizi, anak-anak Indonesia itu jadi tinggi badannya, sehat jiwa raganya, dan memiliki IQ dan kecerdasan yang lebih baik lagi. Ya, semoga program-program keren itu bisa terrealisasi ya. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet. Seorang Menko Polkam yang tidak memiliki otoritas dan resources sebagaimana yang telah diatur, sulit bagi saya untuk mengemban tugas dengan baik. Inilah sebetulnya dan isi dari surat saya yang menyangkut posisi saya sebagai Menko Polkam sebetulnya itu. Namun sekali lagi surat disertai permohonan untuk menghadap itu tidak mendapatkan respon, dan tentunya saya beranggapan nihil. Untuk menghadap pun nampaknya tertutup, dan tentunya ini menyulitkan bagi saya untuk melaksanakan tugas lebih lanjut. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Tentu saya berharap ada keputusan Presiden yang tepat, yang bijak, semata-mata demi kohesi dan kinerja Kabinet pimpinan Ibu Megawati yang masih mengemban tugas yang berat dan mulia. Dengan iringan doa, semoga Presiden Megawati bisa melaksanakan tugas secara berhasil untuk bangsa dan negara. Banyak hal yang tadi dibahas sama-sama, dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Saudara. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Berharap sekarang calon presiden semua. Ya sudah terserah milihnya gitu.
saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan, karena dia punya hak sendiri secara azazi untuk menentukan pilihan. Terserah aja, nyoblos silakan, enggak silakan, itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Pak Prabowo sama Pak Gibran ini kita sudah ya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol kesana kemari, dan nanti kalau nggak ngomong macam-macam nggak percaya teman-teman. Kita memang ngobrol teman-teman dalam rangka jelas. Tapi semua itu kita bicara secara umum, dalam arti ya kita tukar pikiran saja. Sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya ngobrol banyak hal. Ya, yo tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Melarang gitu loh. Ya kan? Ya Pak Ganjar mau ketemu ya saya terima. Kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Benar. Itu conclusion. Benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snokogronye. Jadi kalau Snokogronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatul Islam. Terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Karena lebih hebat daripada Snokogronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada Snokogronye. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik. Mendengarkan agitasi politik. Ya. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, mau sholat, mau ibadah di jalanan. Oke, soal apa pesan penting dari apa yang terjadi pada Ade Armando? Jadi ini adalah korban dari pembelahan sosial yang belum selesai. Ya, itu artinya ujungnya. Sama kayak pembelahan sosial di ruangan ini. Dan pembelahan tidak itu kunjung selesai. kita nggak tahu siapa. Jadi menyalahkan itu ke satu orang, ke Pak Jokowi, menurut saya itu justru yang jump in conclusion. Ya. Tapi ini kan pembelahan sosial ini siapa yang memulai? Ya, siapa? Nah, kalau kita merunutnya seperti berang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu, tapi kita sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi.